Setelah penaklukan Muslim pada abad ke-7, Golan menjadi bagian dari kekhalifahan Umayyah yang berpusat di Damaskus. Letaknya yang strategis di dekat ibu kota kekhalifahan menjadikan Golan wilayah penting dalam jaringan administrasi dan militer Umayyah. Selama periode ini, sistem irigasi dan pertanian di wilayah tersebut berkembang pesat, mendukung perekonomian kekhalifahan yang sedang tumbuh. Selain itu, pendirian masjid-masjid dan pusat-pusat pendidikan Islam turut memperkuat identitas Islam di Golan. Ketika kekuasaan bergeser ke kekhalifahan Abbasiyah pada abad ke-8, pusat pemerintahan berpindah ke Baghdad, namun Golan tetap menjadi bagian dari wilayah Syam yang strategis. Abbasiyah memanfaatkan Golan sebagai jalur perdagangan dan militer yang menghubungkan wilayah Mesopotamia, Syam, dan Mesir. Meski begitu, pada masa-masa selanjutnya, kekuasaan Abbasiyah mulai melemah dan kendali atas wilayah-wilayah pinggiran seperti Golan seringkali berada di tangan gubernur-gubernur lokal atau dinasti-dinasti kecil yang bersifat semi-otonom. Pada abad ke-13, dinasti Mamluk yang berkuasa di Mesir menguasai wilayah Syam, termasuk Golan, setelah mengalahkan bangsa Mongol dalam pertempuran Ain Jalut pada tahun 2260. Pemerintahan Mamluk di Golan ditandai dengan upaya mereka untuk memperkuat sistem pertahanan dan jalur komunikasi di wilayah tersebut, mengingat letaknya yang strategis di perbatasan utara Palestina. Selain itu, mereka membangun benteng-benteng pertahanan dan memperbaiki infrastruktur yang mendukung aktivitas militer dan ekonomi. Pada awal abad ke-16, Kesultanan Utsmaniyah berhasil menaklukkan wilayah Syam, termasuk Golan, setelah mengalahkan Mamluk dalam pertempuran Marj Dabik pada tahun 1516. Di bawah pemerintahan Ottoman, Golan menjadi bagian dari Eyalet, Provinsi Damaskus, dan kemudian Vilayet Suriah. Selama lebih dari 4 abad kekuasaan Ottoman, Golan tetap merupakan wilayah agraris dengan desa-desa kecil yang didominasi oleh pertanian dan peternakan. Sistem administrasi Ottoman mencakup pengenalan pajak tanah, sistem militer wajib, serta pembangunan jalan dan infrastruktur dasar. Namun pada akhir abad ke-19, Golan juga mulai menarik perhatian imigran Yahudi yang tertarik pada tanahnya yang subur. Dalam beberapa kasus, tanah di wilayah ini dibeli oleh pemilik tanah besar, meskipun tidak terjadi migrasi besar-besaran. Masa kekuasaan Ottoman berakhir setelah kekalahan mereka dalam Perang Dunia I. 1914 sampai 1918. Setelah perjanjian-perjanjian pasca perang, wilayah Syam, termasuk Golan, jatuh di bawah mandat Prancis yang diberikan oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 2020. Di bawah mandat Prancis, Golan menjadi bagian dari Suriah modern, meskipun masa ini ditandai dengan perlawanan penduduk lokal terhadap kekuasaan kolonial, termasuk pemberontakan Druze pada tahun 1925 sampai 1927. Infrastruktur modern mulai dibangun, termasuk jalan-jalan baru yang menghubungkan Golan dengan wilayah lain di Suriah. Setelah Suriah merdeka pada tahun 1946, Golan secara resmi menjadi bagian dari negara tersebut. Namun, status strategis wilayah ini terus menjadi perhatian besar karena kedekatannya dengan perbatasan Palestina yang saat itu menjadi tempat konflik antara Yahudi dan Arab. Setelah Perang 6 Hari pada tahun 1967, ketika Israel merebut dan menduduki dataran tinggi Golan saat ini, dataran tinggi Golan adalah bagian dari negara Israel. Israel telah menguasai wilayah ini lebih dari 50 tahun, dan meskipun ada klaim dari Suriah. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, kita kembali diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, sebuah momen berharga di mana kita dapat menguatkan iman dan memperdalam hubungan kita dengannya. Saat kita berkumpul di hadapan Tuhan, mari kita membuka hati untuk mendengar suaranya. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Biarlah renungan hari ini membawa penghiburan, kekuatan, dan hikmat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, pada sore hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kekuatan, dan berkat yang telah Engkau limpahkan sepanjang hari ini.
Kami bersyukur atas perlindungan-Mu dan atas firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Ya Bapa, kami memohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami sehingga setiap kata yang kami dengar menjadi benih yang bertumbuh dalam hidup kami. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat rohani terkasih dalam Tuhan, dalam Alkitab, Golan sering disebut sebagai simbol kasih setia Tuhan kepada umatnya. Bukti bahwa janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub telah digenapi. Wilayah dataran tinggi Golan, yang dikenal sebagai Basan dalam Alkitab, memiliki tempat istimewa dalam sejarah bangsa Israel. Wilayah ini disebutkan secara khusus dalam berbagai bagian Alkitab sebagai bagian dari tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada umatnya Israel. Golan adalah salah satu kota perlindungan yang diberikan kepada setengah suku Manasye, sebagaimana dicatat dalam kitab Ulangan, Yosua, dan 1 Tawarikh. Firman Tuhan dalam Ulangan 4 ayat 43 menyebutkan, untuk suku Ruben, Bezer di padang gurun di dataran tinggi, untuk suku Gad, Ramot di Gilead, dan untuk suku Manasye, Golan di Basan. Ayat ini mencatat pembagian kota perlindungan di wilayah sebelah timur Sungai Yordan yang ditetapkan oleh Musa. Golan yang terletak di dataran tinggi subur di wilayah Bashan diberikan kepada setengah suku Manasye sebagai bagian dari warisan mereka. Sebagai kota perlindungan, Golan memiliki peran penting dalam sistem hukum Israel kuno. Kota ini menjadi tempat perlindungan bagi siapa saja yang secara tidak sengaja melakukan pembunuhan, memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan pengadilan yang adil. Hal ini menunjukkan keadilan dan belas kasihan Tuhan yang menjadi inti dari hukum Taurat. Yosua 21 ayat 27 menegaskan kembali peran penting Golan dengan mencatat, Bani Gerson dari kaum-kaum orang Lewi mendapat dari suku Manasye yang setengah lagi. Golan, kota perlindungan untuk pembunuh, di Basan dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Beestera dengan tanah-tanah penggembalaannya, 2 kota. Setelah bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, tanah-tanah tersebut dibagi di bawah pimpinan Yosua. Dalam pembagian ini, suku Lewi yang tidak menerima tanah pusaka seperti suku-suku lain, diberikan kota-kota tertentu untuk mereka tinggali. Salah satu kota yang diberikan kepada kaum Gerson dari suku Lewi adalah Golan di Basan. Kota ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bagi suku Lewi, tetapi juga menjalankan perannya sebagai kota perlindungan. Keberadaan suku Lewi yang bertugas sebagai imam, pengajar hukum Taurat, dan pelayan Tuhan memastikan bahwa hukum dan aturan Tuhan ditegakkan di wilayah tersebut. Kota-kota perlindungan seperti Golan menjadi simbol dari keadilan Tuhan, di mana pengadilan yang adil dapat dilaksanakan dan perlindungan diberikan kepada mereka yang memerlukannya. Firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 6 ayat 71 kembali menegaskan pentingnya Golan. Keturunan Gerson mendapat dari kaum suku Manasye yang setengah itu, Golan yang di Basan dengan tanah-tanah penggembalaannya, lalu Ashtarot dengan tanah-tanah penggembalaannya. Ayat ini menegaskan bahwa Golan adalah bagian dari warisan tanah Israel yang diberikan kepada keturunan Gerson dari suku Lewi. Selain Golan, mereka juga menerima Ashtarot, yang juga merupakan kota penting di wilayah Bashan. Kedua kota ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bagi kaum Lewi, tetapi juga menjadi pusat kehidupan keagamaan dan administrasi. Golan melambangkan kedaulatan bangsa Israel atas wilayah tersebut, sebuah tanda bahwa Tuhan telah menggenapi janjinya kepada umatnya. Sahabat-sahabat terkasih dalam Kristus, dataran tinggi Golan atau Basan dalam Alkitab, simbol penggenapan janji Allah kepada umatnya. Golan mengingatkan kita akan kasih setia Tuhan yang tak pernah berubah, di mana Ia memberikan perlindungan, keadilan, dan tanah perjanjian kepada umat Israel, seperti yang telah dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebagai kota perlindungan, Golan mencerminkan belas kasih Allah yang menyediakan tempat aman bagi mereka yang membutuhkan.
Keberadaan suku Lewi di sana menjadi lambang pelayanan kepada Tuhan, mengingatkan kita bahwa kehadirannya selalu ada di tengah umatnya. Golan adalah saksi nyata bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam memenuhi janjinya. Dalam perjalanan iman kita, kisah Golan menginspirasi untuk percaya pada rancangan Tuhan yang sempurna. Ia adalah Allah yang setia, yang melindungi kita di tengah kesulitan, yang memimpin kita ke tempat yang aman, dan yang memberikan janji kehidupan kekal melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Kiranya kisah tentang Golan di Basan ini memperkuat iman kita kepada Tuhan dan mengingatkan kita akan keajaiban kasih-Nya. Marilah kita terus berjalan dalam terang firman-Nya, memegang teguh janji-janji-Nya, dan hidup untuk memuliakan nama-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa Bapa Surgawi yang penuh kasih. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu yang tak terhingga, yang Engkau curahkan kepada kami setiap hari. Terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, yang menjadi penuntun hidup kami, sumber kekuatan kami, dan penghiburan dalam setiap keadaan. Kami mengakui bahwa Engkau adalah sumber segala kebaikan, dan kami bersyukur karena dapat merasakan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami adalah manusia yang lemah dan terbatas, tetapi melalui kuasa Roh Kudus, kami diperlengkapi untuk hidup menurut kehendak-Mu. Kami berdoa agar firman yang telah kami dengar hari ini dapat tertanam dalam hati kami dengan dalam, sehingga bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga membawa perubahan nyata dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman dalam setiap langkah kami, menjadi cahaya yang menyinari jalan kami, dan menjadi kekuatan yang menguatkan kami dalam menghadapi tantangan hidup. Tuhan, kami berdoa agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi pelaku firman yang setia. Berikanlah kami hati yang penuh kasih dan kerendahan hati, supaya kami dapat mengasihi sesama seperti Engkau mengasihi kami. Ajarlah kami untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini, dengan hidup yang mencerminkan kasih-Mu, kebenaran-Mu, dan damai sejahtera-Mu. Bantu kami untuk selalu hidup dalam persekutuan dengan-Mu, agar kami senantiasa diberdayakan oleh Roh Kudus untuk menghidupi setiap panggilan dan rencana-Mu bagi kami. Kami juga berdoa bagi setiap pribadi yang hadir pada hari ini. Engkau mengenal setiap hati kami, setiap pergumulan kami, dan setiap harapan yang kami bawa. Kami mohon agar Engkau menjawab doa-doa kami sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu yang sempurna. Untuk mereka yang lemah, berikanlah kekuatan. Untuk mereka yang berduka, berikanlah penghiburan. Dan untuk mereka yang gelisah, berikanlah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang dekat dengan hati kami, dan tidak ada satupun kebutuhan kami yang terlewatkan dari perhatian-Mu. Bapa, kami juga berdoa agar firman-Mu yang telah kami dengar tidak dicuri oleh iblis atau dilupakan begitu saja. Kami memohon agar Engkau menjaga benih firman yang telah ditaburkan dalam hati kami, supaya itu dapat tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Jangan biarkan godaan atau kesibukan dunia ini menghalangi kami untuk hidup menurut firman-Mu, tetapi bantu kami untuk terus merenungkan dan menghidupi firman itu setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.